Bertemu kembali dengan Bu Adni dalam pelajaran matematika wajib. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional yang akan kita pelajari tentang pertidaksamaan pecahan. Oleh karena materinya pertidaksamaan, maka kita nanti akan selalu membuat garis bilangan, menentukan tanda pada garis bilangan agar kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Bagaimana? Bisa kita mulai? Pertidaksamaan rasional adalah suatu pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, yaitu fungsi fx dibagi gx, di mana gx tidak sama dengan 0. Beberapa bentuk dari pertidaksamaan rasional adalah ini yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana? Karena ini ada penyebutnya, maka gx. Kemudian di sini ada penyebut hx, ada px, dan juga fx sendiri. Itu suatu fungsi dalam x di mana gx, px, hx tidak sama dengan 0. Kemudian, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Secara umum langkahnya adalah membuat ruas kanan 0. Jadi kalau ruas kanan masih ada fungsi, masih ada bilangan, harus kita pindah ke ruas kiri. Yang kedua, membuat pembuat 0 atau menentukan, mencari pada pembilang dan penyebut. Yang ketiga, meletakkan pembuat 0 pada garis bilangan. 4. Menentukan tanda untuk setiap interval di garis bilangan. Yang kelima, baru kita menentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan dengan mengingat syarat penyebut itu selalu tidak boleh sama dengan 0. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan adalah yang pertama, mengalihkan silang. Jadi kalau saya punya ini tidak boleh kita kalikan gx kali A, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, melakukan pencoretan baik pada pembilang dan penyebut. Misal saya punya bentuk seperti ini, Bu, ini ada hx, ada hx, boleh saya coret? Kalau kamu melakukan pencoretan, itu sama saja menghilangkan fungsi, gitu ya. Jadi tidak boleh juga. Dua hal ini yang harus selalu diingat. Oke, lanjut lagi. Pada pertemuan kali ini, pertidaksamaan rasional yang akan kita bahas adalah ini. Jadi, bentuknya fx dibagi gx, ruas kanannya 0 dengan ruas kanannya suatu bilangan. Entah itu bentuknya lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Di mana masih sama ya? Fx gx-nya suatu fungsi dalam x, di mana gx tidak sama dengan 0. Oke, kita lihat contoh berikut. Saya punya soal seperti ini. Ruas kanan sudah 0, berarti sudah memenuhi syarat. Kanan harus 0, gitu kan? Berarti saya tinggal mencari pembuat 0-nya. Pembuat 0-nya berarti ada x plus 4 sama x dikurangi 5. Untuk x plus 4, diperoleh x-nya sama dengan negatif 4. Kemudian, x min 5, diperoleh x sama dengan 5. Dengan demikian, dalam bayangan kita, garis bilangan itu nanti adalah angka negatif 4 dengan 5. Kita menentukan tanda sekarang. Saya boleh mengambil angka 0. Angka 0 itu ada di sini. Kemudian saya bisa ambil angka 6, saya juga bisa ambil angka negatif 3. Misal saya ambil angka 0. Yang lainnya nanti kalian sendiri ya. Untuk angka 0, ternyata diperoleh negatif 4/5. Negatif berarti di sini nanti tandanya
negatif. Ambil angka 6, dihitung positif apa negatif. Ambil angka di sebelah kiri negatif 4. Berarti kalau sudah, baru kita masukkan dalam garis bilangan. Karena permintaannya lebih kecil, maka yang diarsir adalah yang lebih kecil. Dengan demikian, HP ini dia. Oke, lanjut lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari bentuk ini. Coba dilihat, ini sekarang ada tanda sama dengannya. Pertama yang kita lakukan apa? Mencari pembuat nol. Oke, pembuat nolnya berarti yang bagian pembilang dan bagian penyebut. Untuk bagian pembilang berarti x kuadrat plus x min 6. Penyebutnya 1 dikurangi x. Kita lihat, oh persamaan kuadrat Bu, berarti harus saya faktorkan. Dengan demikian diperoleh x-nya negatif 3 sama 2. Nih. Kemudian yang 1 dikurangi x diperoleh angka 1. Berarti dalam bayangan saya nanti saya punya 3 titik, di mana angkanya negatif 3, 1, dan 2. Saya harus ambil beberapa titik di sini untuk mencari tanda. Misal, saya mau ambil untuk x sama dengan 0. Oh, 0 itu ada di sini, di daerah sini. Saya nanti juga bisa ambil di sini, ini untuk menentukan semua tanda yang ada di garis bilangan. 0. Ternyata setelah dihitung hasilnya negatif 6. Berarti tandanya negatif. Maka di sini negatif. Coba dicari untuk sini dan sini dan sini. Tandanya apa? Kemudian ingat, ada syarat penyebut. Penyebutnya ini. Kenapa kok harus ada syarat penyebut, Bu? Karena ini ada tanda sama dengannya. Syarat penyebutnya 1 dikurangi x tidak sama dengan 0. Jadi x-nya tidak sama dengan 1. Artinya apa? Dalam garis bilangan, kalau ada tanda tidak sama dengan, berarti garis bilangan itu nanti berlubang. Oke, jadi garis bilangan saya ini. Pas negatif 1 berlubang, negatif 3 dan 2 tertutup. Jadi, himpunan penyelesaiannya, oh soal saya lebih kecil sama dengan Bu, berarti yang diarsir yang di sini. Dengan demikian, HP-nya adalah ini dia. Negatif 3 sampai dengan 1, di mana negatif 3 pakai tanda sama dengan, atau X lebih besar sama dengan 2. Gitu? Bedakan contoh 1 dan contoh 2 tadi ya. Ya, oke. Lanjut lagi. Saya punya soal seperti ini. Ruas kanan berupa angka. Ingat, tidak boleh dikali silang ya, tetapi ruas kanan harus 0, maka pindah ruas ke kiri. Ya, kalau pindah ruas ke kiri, di sini tidak ada penyebutnya, berarti harus disamakan penyebut. Ini dia. Kita kerjakan sampai diperoleh hasil yang sederhana. Ini hasil sederhananya. Dengan demikian, pembuat nolnya berapa? Oh iya, bagian atas ini berarti negatif 2x plus 14 sama dengan 0. Yang bagian bawah, x dikurangi 5 sama dengan 0. Nih, pembuat nolnya ada 2. Yang atas berarti x-nya diperoleh angka 7. Yang bawah, 5. Perlukah mencari syarat penyebut? Tidak usah. Kenapa? Karena soal saya tidak menggunakan sama dengan. Jadi kita bisa langsung ke garis bilangan. Tapi sebelum ke garis bilangan, seperti tadi, saya harus mencari tanda dulu. Ini angkanya 5 dengan 7. Saya mencari angka di sini boleh ambil 0, di sini boleh ambil angka 6, di sini boleh ambil angka 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Kenapa Bu kok mengambil angka 0? Karena kalau angka 0 saya masukkan untuk menghitung lebih cepat. Itu ya. Coba angka 0 hasilnya, oh negatif, berarti di sini tandanya negatif. Kalian silakan ambil tanda di sini dan di sini. Mencarinya sendiri ya. Dengan demikian, bagaimana? Ya, langsung kita peroleh garis bilangan. Pertanyaannya, Bu, kalau saya untuk semua soal, saya juga selalu mencari syarat penyebut ini. Tidak apa-apa. Ini sengaja saya lampirkan. Boleh.
Walaupun sebenarnya ini tidak berguna. Kenapa? Karena soal saya tidak pakai sama dengan. Gitu ya. Oke, karena soalnya tidak pakai sama dengan, berarti pas angka 5 dan 7 berlubang. Gitu kan? Kalau pakai sama dengan, pas angka 5 dan 7 tertutup. Yap, dengan demikian HP-nya adalah antara 5 sampai dengan 7. Contoh keempat, lihat ada tanda sama dengannya. Berarti nanti syarat menyebut akan kita gunakan. Tetapi ingat, ruas kanannya belum 0, maka harus kita pindah dulu ke ruas kiri. Ini. Kemudian, belum ada penyebut, kita samakan penyebut. Ini. Hasilnya, hasil terakhir ini dia. Tetapi yang bagian atas bentuknya persamaan kuadrat. Jadi nanti harus kita faktorkan untuk mencari pembuat 0. Mari kita cari pembuat 0-nya. Ini dia, sudah kita faktorkan ya. Pembuat 0-nya berarti bagian atas X plus 3 dikalikan X dikurangi 2. Yang bagian bawah X ditambah 2. Yang atas diperoleh negatif 3 dengan 2. Yang bawah diperoleh negatif 2. Hati-hati, soal kita pakai sama dengan. Berarti syarat penyebut diperhatikan, dipakai. Ya. Namun sebelumnya kita lihat dulu, yuk kita cari tanda yuk. Di sini ada negatif 3, negatif 2, dan 2. Saya selalu suka ambil yang 0. Di sini. Nanti tugasmu tolong dicari yang sini, sini, sini untuk mencari tandanya positif atau negatif. Ternyata negatif 3 setelah dimasukkan ke soal. Jadi di sini negatif. Yang ini dan ini kalian sendiri ya. Oke, ingat ada syarat penyebut X tidak sama dengan negatif 2. Berarti nanti pas di negatif 2 tanda terbuka. Gitu ya. Oke. Jadi garis bilangannya adalah ya, negatif 2 berlubang, negatif 3 dan 2 tertutup. Jadi yang ini tertutup, yang ini berlubang. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya ada 2. Negatif 3 sampai dengan negatif 2, di mana negatif 3 pakai sama dengan, atau X lebih besar sama dengan 2. X anggota bilangan real. Ingat penulisan HP pakai kurung kurawal ya, jangan keliru. Bagaimana? Sudah bisa memahami pertidaksamaan rasional? Coba sekarang untuk melatih kemampuanmu, kerjakan contoh berikut. Semoga tidak ada kesulitan. Terima kasih. Kalau sudah mengerjakan, kemudian apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah tanda untuk setiap interval garis bilangan tadi selalu plus, min, ataukah ada yang min, plus? Apakah ada tanda yang plus, min, dan seterusnya seperti ini? Mengapa ada syarat penyebut tidak sama dengan 0? Alasannya apa? Apakah boleh dikali silang? Apa boleh dilakukan pencoretan bila ada pembilang dan penyebut yang sama? Bagaimana dengan penentuan tanda untuk setiap interval pada garis bilangan? Oke, tolong dijawab untuk dirimu sendiri biar kalian lebih paham. Sekian dulu pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih.